Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Dian Nurjana Seliti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 020323111008. Saya di sini ingin menjelaskan atau memahami lebih lanjut apa itu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pengertian dari perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad Logrames. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selanjutnya, pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu, atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi ada tujuan dari perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional tujuan utamanya yaitu memiliki peningkatkan untuk gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran. Berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya yang dibahas dalam buku perdagangan internasional. Yang pertama yaitu menaikkan devisa negara. Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal lain. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termaksud dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Yang ketiga yaitu mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Jadi maksud dari itu, stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika menjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang itu. Jadi yang keempat yaitu ekstensi tenaga kerja. Ekstensi tenaga kerja itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaian barang maupun jasa. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara Eropa maupun Amerika. Yang keenam itu memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak memiliki kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Yang ketujuh yaitu memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya ini adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebagai
perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga barang atau produk maupun jasa yang dijual. Yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Jadi yang dimaksud ini itu dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar negeri. Ada juga manfaat dari perdagangan internasional. Jadi, kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Yang pertama yaitu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antara negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Yang kedua yaitu menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah, serta konsumen. Yang keempat yaitu dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Yang kelima yaitu mentransfer ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Jadi perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilitas teknologi yang lebih cepat di negara mengimpor. Yang keenam atau yang terakhir dari manfaat ini itu dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki barang mahal melalui mengimpor barang. Jadi, perdagangan internasional juga memiliki kerugian. Berikut ini adalah kerugian-kerugian yang dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam, terlalu tergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri menghambat. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Jadi, faktor perdagangan internasional memiliki beberapa faktor. Jadi, perdagangan internasional juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor penggerak dan faktor penghambat. Faktor bergerak dalam perdagangan internasional itu yang pertama perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi.
Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan IPTEK dan negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga yaitu terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. Yang keempat yaitu warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. Dan yang kelima itu adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antara negara bisa berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain, maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negara sehingga berwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. Yang ketujuh itu memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya, banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat yang dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua itu kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun jika ada suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Yang keempat yaitu kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati biaya impor dan biaya ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang kelima yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya.
Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, yaitu organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang, namun perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Itulah penjelasan dari saya mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah bicara karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya tutup, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang